Ya, shalom. Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa, diberkati Tuhan ya. Di nama Tuhan kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kita mulai ibadah doa malam kita. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, mari kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan semata rutinitas kami untuk datang di tempat ini Tuhan, tetapi kami membawa hati yang rindu, yang haus, yang rindu hadirat Tuhan. Kami mau menerima lawatan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau sertai ibadah ini awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami percaya berapapun yang hadir di tempat ini, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami bawa persembahan kami Tuhan, persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kau lawat setiap hati kami Tuhan, Kau jamah setiap hati anak-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin.
setiap perjalanan langkah-langkah kami ada di rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau taruh anak-Mu di pikiran-Mu, di hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersorak-sorai, kami akan membawakan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya mendapati damai sejahtera. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Duduk aja Uti, gak apa-apa. Ya. Mari kita bersorak-sorai ya bagi nama Tuhan. Kita pujikan Yesus kekasih jiwaku. atau sudah nggak semangat lagi doa malam, atau sudah kendor, atau masih semangat? Semangat. Maju terus, pantang mundur. Maju terus tanpa maju terus pantang mundur. Semua jemaat GBS diberkati Tuhan ya. Amin. Amin. Mari kita duduk.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, mari kita naikkan satu pujian penolong yang setia. Percaya ya bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Tapi ada syaratnya, kita harus tetap setia. Mari puji nama Tuhan. Musik.
tapi biarkan kami dari hati kami untuk selalu rindu akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan duduk diam untuk mendengar setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarkan apa yang sudah kami dengarkan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Kau sertai hamba-Mu, biarkan Kau sertai dalam menyampaikan firman ini, dan kami boleh belajar bersama-sama Tuhan. Hanya di dalam apa yang kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Wah, dikerjain ikutan begini ya. Jadwalnya nggak dilihat ya. Oh ya. Ya. Ya nggak apa-apa ya, kita belajar bersama-sama ya. Walaupun ini firman dari FA ya, mungkin ada yang ikut FA tapi nggak apa-apa ya. Jadi penyampaian mungkin bisa lain-lain ya. Jadi kita belajar pada malam ini jadi dengan perikop tanggung jawab pelayan Tuhan. Ya. Perikopnya tanggung jawab pelayan Tuhan ya. Kemarin menarik ya, saya waktu hari Selasa itu ada FA dengan firman seperti ini tuh saya mereview ulang ya dalam saya sendiri lah ya, nggak jauh-jauh ya. Di sini katakan pada waktu kita belum menjadi pelayan Tuhan, hidup kita itu tidak banyak yang memperhatikan. Benar seperti itu ya. Sekarang jadi pelayan Tuhan itu bukan hanya manusia yang lihat ya, setan pun juga memperhatikan ya, begitu ya. Ya, dikeker ya. Jadi, tetapi setelah jadi pelayan Tuhan, mulai banyak orang berkomentar mengenai hidup kita. Bila hidup kita itu tidak baik, mereka akan berkomentar ya. Banyak sekali ya. Jadi pelayan Tuhan, tapi kok belum bertobat. Contohnya seperti itu. Jadi pelayan Tuhan, tapi kok cek ngerasani ya. Seperti itu ya. Banyak sekali ya. Tetapi bila hidup kita itu bertumbuh baik, mereka akan mengatakan sejak kamu jadi pelayan Tuhan, kamu jauh lebih baik. Oleh karena itu sejak kita terjun jadi pelayan Tuhan, hidup kita harus menjadi teladan supaya nama Tuhan dipermuliakan ya melalui kehidupan kita. Teladan yang kita berikan itu akan berdampak pada keluarga, pada tempat di mana kita berkumpul, di mana kita berada, di dalam kerjaan, mungkin di dalam rumah tangga ya. Jadi melalui kehidupan kita tuh orang-orang yang kita kasih tuh akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk menjadi pelayan Tuhan yang berdampak pada sekeliling kita. Tidak bisa terjadi secara mendadak ya, tetapi itu semua proses ya dari Tuhan yang harus kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya menjadi pelaku firman Tuhan. Ada beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelayan Tuhan agar hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya sharing sedikit ya. Ini memang dari dapat firman ini itu saya juga belajar ya. Yang mungkin saya dulu ya yang dulu yang nggak pelayanan ya, saya tuh bisa bebas ya. Walaupun saya pelayanan di sini pun masih cekakan, masih yang lupa ya. Tapi akhirnya proses ya. Saya nggak bisa langsung berubah menjadi yang harus alim. Oh ya ibu, oh ya kayak gitu-gitu saya. Proses ya. Tapi kadang-kadang saya juga sadar diri ya. Makanya kalau kita tuh menjadi pelayan Tuhan tuh nggak gampang ya. Pak Endro pernah ngomong. Sudah masuk pelayanan, kamu sudah masuk pelayanan, ya harus berubah pelan-pelan ya, nggak langsung ya. Dari mungkin menyikapi cerita-cerita ya dari luar supaya kita tuh nggak jadi batu sandungan ya. Begitupun juga saya pernah waktu itu ada khotbah kayak gini. Kamu jangan seneng-seneng pakai anting-anting salib gitu juga. Oh jangan seneng-seneng kayak gitu loh. Kamu jangan aksesorismu tuh salib kayak gitu. Tapi kalau dari omonganmu sendiri itu tidak mencerminkan ya kayak gitu, itu menjadi apa? Batu sandungan kayak gitu. Salib pasti yang disorot tuh seperti itu, saudara. Ayo coba artis-artis tuh narkoba, ya kan? Yang gaya salib
Waduh, pasti yang dilihat apanya dulu? Salinnya dulu, saudara-saudara. Ya itu, jangan gaya, pakai kalung salin, pakai anting salin, tapi kalian tuh tidak mencerminkan, belum bisa mencerminkan kekristenan. Gitu. Oh gitu ya. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi makanya di sini kita belajar bersama-sama ya. Saya bukan orang yang sempurna yang wah kalau di mimbar begini-begini, tapi kalau di luar ya saya juga tetap manusia ya. Kadang-kadang sering luput ya dari itu. Tapi kita di sini belajar bersama-sama. Saya percaya kalau kita benar-benar tulus melayani Tuhan, kita benar-benar dari hati ya, kita pasti bisa mencerminkan, bisa menjadi contoh ya, bisa jadi teladan. Dan kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin bisa dibacakan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mungkin bisa dibacakan bergantian, boleh. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat 24 yang berbunyi, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, sudah sangat jelas di sini ya. Jadi siapa mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir dan melanda, apa yang terjadi? Hebatlah kerusakannya. Kokoh ya. Tapi setiap orang dengan perkataan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir ya. Kemudian datanglah hujan, badai, akhirnya terbawa hancur ya. Di Yakobus 1 ayat 25 saya bacakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memperdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Membaca Alkitab setiap hari adalah tindakan yang sangat baik, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ, melainkan kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang di sini habis merit langsung membaca firman Tuhan bersama-sama? Mas Bapak. Merit sembahyang mati. Gitu ya. Ya. Di sini saya menghimbau untuk selalu membaca firman ya, karena supaya apa? Kita menjadikan fondasi keluarga kita itu mendirikan di atas batu, saudara-saudara. Ya puji Tuhan, saya masih melakukannya semenjak saya habis merit ya. Berarti umur Devon 17, hampir 16. Saya setiap hari baca satu pasal. Ada nyanyiannya. Apa itu? Ada nyanyiannya. Silakan nyanyi nanti ya. Iya. Ya enggak? Firman hari ini harusnya kita nggak yang firman hari ini. Coba aku Tapi lupa bawa. ada pujiannya itu di Ya. dua macam dasar. Saya ini berarti hampir 17 tahun. Saya ini mesbah. Banyak manfaatnya ibu-ibu ya. Untuk mungkin yang baru merit ya, banyak manfaatnya. Manfaatnya apa? Satu, kalau berantem ya, kalau berantem harus apa dulu? Baikan dulu, ya kan? Nah, banyak manfaat. Jadi kita nggak lama-lama untuk berantem. Ya cuek-cuek sedikit marah, tapi ya wis pasti ada yang ngalah, maaf ya kayak gitu. Ayo kita doa, bener gak? Yang sudah lama-lama merit, ya manfaatnya banyak loh. Ada
tidak kita sama-sama sharing ya? Kita bangun, ayo kita bersama-sama tuh bangun fondasi kita di atas batu, bukan di atas pasir. Walaupun saya nggak ngerti kadang-kadang isi firmannya ini apa ya, nggak tahu. Wes apalagi kalau tuh paling amin baca selesai masih berhenti gini. Iya, tapi ya wes itu suatu kewajiban, maksudnya ya harus mau nggak mau gitu loh. Walaupun ngantuk, tapi nggak apa-apa, ayo kita lalui. Nanti kalau nggak baca itu rasanya nggak enak, memang nggak enak. Saya sudah karena biasa kan, saya libur tuh hanya minggu, karena kita kan mendengarkan firman di gereja. Jadi minggu saya libur. Jadi itu yang saya lakukan awal saya menikah. Yang saya bangun adalah saya membangun fondasi rumah tangga saya di atas batu, bukan di atas pasir. Jadi ayo anak-anak muda yang baru married ya, untuk yang lansia-lansia, yang para genders juga tetap harus tidak memandang usia ya. Jadi kita harus rajin karena itu adalah supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lanjut, apa itu terus melakukan firman Tuhan itu tidak semudah membaca firman Tuhan ya. Contohnya Tuhan tuh merindukan kita dapat mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita dengan tulus tanpa syarat. Tetapi seringkali kita kesulitan mengampuni orang tersebut karena melihat perbuatan orang itu tidak berubah. Benar? Masih ada yang seperti itu? Halo? Ya, dijawab masing-masing ya. Tetapi kita sebagai pelayan Tuhan harus bisa mengambil keputusan untuk melakukan firman Tuhan, meskipun situasi hati kita tidak enak, yaitu mengampuni orang itu dengan tulus. Percaya, kalau kita sudah mengambil keputusan menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk bisa mengampuni orang tersebut dengan sukacita. Ya, saya juga pernah alami seperti ini. Tapi puji Tuhan, semua itu proses ya, proses memang gak gampang. Karena Ibu Tri ngomong kok gak ngelakoni ya, saya pernah juga saudara-saudara pernah ngalami juga gitu, sama saudara sendiri, sama adik sendiri, saya pernah, sama bude saya sendiri, saya juga pernah. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus saling memaafkan ya. Kadang-kadang sama orang tua sendiri itu juga sering crash ya. Tapi ya namanya sifat ketemu sifat ya, itu nggak bisa sama ya. Jadi kalau kita mengenal firman Tuhan, kita mungkin minta hikmat ya, kita berdoa pada Tuhan minta hikmat. Pasti Tuhan pasti berikan hikmat. Saya pernah ya, ini kesaksian saya ya, saya dengan mama saya, khususnya mama saya ya. Mama saya itu keras memang ya orangnya ya, sama ya kayak saya juga awalnya keras ya, memang karena mungkin proses hidup. Bentuk ibadah. Ya. Gitu ya. Banyak. Jadi saya ini ada sesuatu ya, karena ya saya semua anggap saudara ya, jadi saya terbuka di sini. Saya ada sesuatu pinjam itu berupa uang untuk keperluan saya habis bangun bla kayak gitu ya. Terus habis itu saya coba nyicil. Habis itu WA ke saya, loh kok nyicilnya mas gini toh, kapan selesai? Terus ya kan, itu di WA ya, itu sama mama sendiri ya, nggak apa-apa ya, kita anggap saudara. Memang saya apa adanya cerita seperti ini. Saya tuh sempat nangis ya, dengan kata-kata mama saya itu sempat nangis. Saya cuma berdoa, Tuhan saya sakit hati, cuma bisa begitu, nggak bisa mengutuki, karena itu orang tua, benar nggak sih? Tuhan saya sakit hati Tuhan dengan kata-kata seperti ini. Aku harus bagaimana Tuhan? Tuhan tuh baik. Kalau kita dekat sama Tuhan tuh luar biasa, amat sangat baik, saudara-saudara. Gak lama itu Tuhan tuh bukakan gitu loh. Ternyata mama saya itu ada masalah kayak gitu loh, sehingga dia itu tidak sengaja melontarkan kata-kata seperti itu. Akhirnya saya, untung
punya suami Pak Hendro ini kayak Hendro Teguh ya memang ya. Makanya saya panggil sama Bukem, aku kayak gue sama Hendro Teguh kayak gitu. Jadi dia tuh bijak sekali ya. Ya karena selisih umur 9 tahun sama saya, jadi dia sangat bijak menyikapinya. Mungkin mama ada masalah, dia bilang kayak gitu. Gak mungkin mama itu seperti itu gitu. Tapi aku sakit hati, aku sudah sakit hati. Tapi aku gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Ya wis kita doa saja ya. Hendro Teguh mengatakan begitu. Orangnya di Papua jadi. Tahu ya? Hendro Teguh itu tahu ya. Mario Teguh itu. Iya. Hendro itu saudara ya, itu saudara gue. Terus habis itu saya sakit hati. Mama nggak kayak gitu. Ternyata Tuhan itu bukakan. Oh, mama ini ada masalah sehingga dia mengatakan itu. Terus ya bagaimana? Coba kalau mungkin saudara-saudara yang ngalami ketemu mama bagaimana? Aku juga disokong enggak ya? Kadang-kadang begitu ya, kedagingan ya begitu ya, betul nggak sih? Terus mama datang, terus gak nyambung ya. Ini juga kayak gitu. Mama memang gitu. Kalau ngomong selesai. Ya aku datang nih, sama sambil kesal ya, biasa emang kedagingan. Tapi aku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata aku ini nggak larut dalam kesedihanku. Ternyata ada masalah seperti ini sehingga mama itu seperti ngomongnya seperti itu kayak gitu. Dan di sini aku lihat, oh iya Tuhan, kalau kita itu dekat sama Tuhan nggak lama kok saudara-saudara, beneran. Ayo kita belajar dekat sama Tuhan. Kita harus jadi pelaku firman Tuhan tuh benar. Aku bisa kesaksian seperti ini karena aku ngalami sendiri. Luar biasa Tuhan tuh nggak lama-lama untuk nyikapi ini loh, rasa sakit hati saya. Terus ngapain kamu tuh nyimpen sampah di hatimu? Ya kamu tuh pelayanan, mungkin begitu kali ya. Kamu pelayanan, kamu harus buang, kamu supaya bisa pelayanan. Apalagi WL ini kan harus bisa membawa suasana hati, harus membawa kedamaian, harus membawa sukacita untuk para jemaatnya. Begitu. Jadi ayo kita di sini belajar menjadi pelaku firman Tuhan untuk bertanggung jawab untuk melayani Tuhan ya. Yang kedua adalah membangun hubungan yang indah dengan Roh Kudus ya. Kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, mungkin bisa dibacakan bergantian. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nyambung aja ini ya. Ya, boleh. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin ya. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Apabila yang apa? Iya, yang kita punya hubungan, yang kita nyari. Sehingga apa? Roh Kudus itu akan diam di dalam kita ya. Menyertai akan dia di dalam kita. Kita harus percaya bahwa setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Kalau kita benar-benar sadar bahwa di dalam diri kita adalah Roh Kudus, maka kita akan menjaga diri agar tidak mendukakan Roh Kudus. Tetapi kebanyakan anak Tuhan kurang atau bahkan tidak tahu bahwa di dalam dirinya itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi Roh Kudus itu bisa berbicara dalam kehidupan kita, yang akan menolong, menghibur, mengajar, memimpin kehidupan kita pada seluruh jalan kebenaran. Oleh karena itu, pelayan Tuhan punya tanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan Roh Kudus supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan berhasil dengan baik, bahkan kita akan mengalami kegagalan. Karena itu, kita harus benar-benar mengandalkan pimpinan Roh Kudus supaya apa yang kita lakukan benar-benar menjadi berkat
bagi jemaat yang kita layani dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita tingkatkan persekutuan kita dengan Roh Kudus supaya langkah-langkah hidup kita dibimbingnya sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi di sini kita belajar bersama-sama supaya supaya kita bertanggung jawab dengan pelayanan kita. Pertama menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua membangun hubungan yang indah dengan Roh Kudus ya. Jadi WL itu juga gak gampang ya, saudara yang pernah menjadi WL ya. Cari lagu itu juga gak asal-asalan, bener? Bumi? Ya, bener kan? Siapa ya? Bu Susi yang pernah Bu Tati? Ya, Susan mungkin mau belajar ya Susan ya, pelan-pelan ya. Bu Hermin sudah mulai berani. Jadi cari lagu itu juga gak gampang ya. Jadi saya itu belajar pelayanan. Saya ini cita-cita jadi WL itu pada waktu saya ini bertobat. Ini cerita lagi ya, cerita zaman dulu. Saya dulu bergereja saya dilahirkan di Manyar ya. Saya bertobat di Manyar. Keluarga saya ini dimenangkan oleh sales rumah. Ya. Keluarga saya dimenangkan oleh sales rumah. Papa mama saya dulu bergereja di salah satu gereja, tetapi ada akar kepahitan, nggak cocok. Ada salah satu karena waktu itu ceritanya waktu piston dulu, zaman piston ya, bukan sekarang apa? Persekutuan di rumah-rumah itu loh, zaman piston. Oh ya, komsel ya. Enggak, piston itu persekutuan sama. Waktu piston itu kalau di rumahnya orang yang punya itu datang semua, datang semua. Nah rumah saya memang di perkampungan ya, yang memang ya tahu sendiri ya masuk kan gitu. Mama itu nggak kalah, nyiapin yang enak-enak juga waktu itu ya. Wah kayak pesta besar begitu. Kuenya itu juga dulu sih musimnya spongkek itu loh yang belinya di undaan begitulah. Mama kalau cerita-cerita ya. Terus akhirnya nggak ada yang datang saudara, cuma 4 orang ya. Dari situ akhirnya mama nggak mau gereja lagi. Makanya ya, jadi orang Kristen itu juga gak gampang ya. Ayo, ini kena lagi orang Kristen ya. Iya, betul sekali namanya. Kita harus welcome ya. Jadi kita budayakan gereja kita ini, kalau ketemu orang baru kita ajak salaman semua, nggak ada perkecualian. Kita datang, kita sharing, ayo silakan, selamat datang, terima kasih, besok datang lagi, kita undang seperti itu. Kita belajar bersama-sama untuk melayani ya, tanpa itu kita melihat suku, ras dan status ya, kita semua harus melayani. Jadi kita memang harus welcome semua orang. Kalau diundang ya kita datang semua ya, pasti senang. Bukan begitu Bu Sufi, pasti senang ya. Ya, jadi kita tuh jadi orang Kristen tuh nggak gampang ya, saudara ya. Ya itulah begitu ya. Makanya ayo kita. Ini balik lagi ya. Aku ikut bagus ini. Oh dari dimenangkan ya. Oh iya. Terus habis itu lama ya. Terus habis itu puji Tuhan ada sales rumah ya. Mama pas ambil rumah, loh Bu, gereja mana? Bingung. Mama saya ditanyain, gereja mana ya? Iya, mana ya? Bingung. Oh iya Bu, ayo ini ada FA kayak gini, ibu kan wilayah ini. Waktu itu mama saya itu di Bu Ongko, Bu Hendro, yang Bu Hendro itu punya anak. Ya ada salah satunya ya Bapak Samuel ada di situ, ada Linda, Susan. Si Susan yang sering datang, saya itu kelas 6 SD, saya dimenangkan dengan talent. Ya, jadi orang Kristen kita bisa menjadi terang walaupun kerjaan kita apa sales apapun kita bisa ajak ya, kita bisa menangkan. Buktinya berapa jiwa yang diselamatkan termasuk saya. Nah, saya lahir di Betani, saya lahir di Manyar. Waktu saya bertobat, saya tuh bilang gini, Tuhan, aku ini kepingin loh Tuhan jadi orang nyanyi di depan. Bener, saya seperti itu. Aku ini seneng loh lihat, apalagi waktu itu masih Mira ya, ingat ya, di sana memang Tuhan aku kepingin loh Tuhan, saya berdoa, beneran. Makanya ya, mimpi yang tinggi, gak bayar. Mimpi nak, kamu mimpi yang tinggi.
tinggi, diimani. Beneran. Aku bilang, Tuhan aku pengen nyanyi seperti anak. Beneran, saya itu begitu merinding sampai saya. Tuhan itu luar biasa, dengar. Makanya kalau kita dengar sama Tuhan itu ya, doa kita itu ojo keletotan, jadi harus benar. Makanya saya ajarin, ayo kita tulis semua. Kalau memang Tuhan udah izinkan, luar biasa, benar. Saya ngomong, Tuhan saya kepingin nyanyi, saya kayak Mira kayak gitu ya Tuhan. Gak lama ya saudara, akhirnya saya itu diajak singer ya di Betani Tretes, walaupun gak di pusat, gak di di Nginden, saya tetap di naungan Betani waktu itu. Saya berhenti karena saya kenal Mario Teguh, saya mobil ya. Akhirnya saya berhenti lama. Jadi pelayanan saya di FA. Jadi pelayanan saya hanya di FA. Ya puji Tuhan ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya kembali kenal sama Pak Samuel lagi. Itu saya waktu itu saya melayaninya bukan ikut Pak Samuel, ikut Pak Yusa. Tapi kenalnya Pak Samuel dulu, Pak Yusa. Ayo Tri bantu anak sekolah minggu. Jadi dulu tuh Sabtu tuh BBS nggak ada saudara. BBS saya ngajar sekolah minggu. Jadi anaknya Momo, Regina, Monica itu dari kecil. Sabtu ceria bener loh kok. Iya pernah ikut di rumah Ibu Tri. Oh iya. Yang sama bisa selanjutnya juga. Oh iya. Akhirnya saya lupa sama Tasya ya. Sorry dia. Tapi dia. Oh iya. Sempat ya. Oh iya. Ya itu Sabtu ceria ya. Jadi pelayan mulai bertumbuh tuh saya. Iya, rumah saya memang atas buat anak-anak sekolah minggu, lantai bawah untuk ibu-ibu aja, maksud saya begitu. Sampai sini disusul BBS. Nah, itu mamanya akan bertumbuh ya saudara ya. Jadi anak-anak muda ayo mimpi besar, nggak apa-apa, mimpi nggak bayar. Kalau Tuhan sudah ngetop, oke nak, dikasih beneran. Sama saya boleh melayani di sini jadi WL ya saudara. Walaupun saya belum berani masih firman, belum, tapi yang ketiga adalah mengerti dan melakukan kehendak Bapa, ya, itu yang ketiga. Kita baca di Matius ayat 7 sampai 21. Matius 7 21 ayat 2 sampai 23. Matius Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, terus itu kedua. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Punyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ya. Jadi di Matius 7 ini di ayat 21, bukankah setiap orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa yang mau begini? Iya, ya. Pasti nggak ada yang mau ya. Tuhan, aku kan sudah pelayanan sih Tuhan. Tuhan, aku loh sudah berkorban loh Tuhan ke gereja. Tuhan, aku loh udah melakukan ini itu. Tapi dia tidak mencari Tuhan, tapi hanya untuk membanggakan dirinya sendiri. Ini loh aku bisa. Ini loh aku bisa melakukan semua. Tanpa aku loh nggak bisa, begitu ya. Berarti Tuhan tidak mengenal kita, ya. Jadi bila kita sudah bersekutu dengan Roh Kudus, kita akan tahu kehendak Bapa mengenai hidup kita. Apa yang disampaikan Roh Kudus harus kita lakukan, dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus ingat bahwa Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Perlu digarisbawahi, Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sangat membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Misal kita sebagai pemimpin pujian, kita tidak tahu pujian apa yang dikehendaki Bapa,
pada hari itu, tapi Roh Kudus yang dapat memberitahukan, dan bila kita melakukannya itu menyenangkan hati Bapa. Beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Tuhan agar hidupnya berkenan pada Tuhan. Yang pertama adalah apa tadi? Menjadi pelaku firman. Yang kedua, Kudus. Tiga, melakukan dan kehendak Tuhan. Jadi sekian dari firman saya. Kita baca di 1 Korintus 3:16. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 16. Sudah ketemu? 1 Korintus 3:16. Kita baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Terima kasih firman pada malam hari ini, supaya kita boleh belajar bersama-sama untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selalu setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin saya bisa nyanyikan pemain musik. Hidup ini adalah kesempatan.
kesaksian ya Bapak. Biarkan apa yang menjadi kesaksian ini kami boleh belajar bersama-sama Tuhan bahwa Engkau yang luar biasa. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu melayani Engkau dimanapun kami berada. Biarkan kami menjadi terang dimanapun berada dan tidak menjadi batu sandungan Tuhan. Biarkan kami selalu dekat, selalu mengandalkan segala sesuatu pada nama-Mu, bukan kekuatan kami. Biarkan kami dengan setulus hati untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melanjutkan ibadah pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami dalam bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Sangat memberkati kita semuanya. Memang benar ya, menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Saya mengambil kesimpulan dari yang disampaikan Putri, kalau orang Kristen sendiri aja masih dimurnikan, apalagi orang yang asalnya belum percaya Tuhan ya. Jadi seperti orang yang baru percaya Tuhan, baru bertobat, orang yang dari seberang aja juga dimurnikan, apalagi orang yang sudah percaya dari lahir. Pasti Tuhan itu mau menyaring ya, mau menangkap. Jadi banyak orang itu yang dipanggil ya, tapi sedikit juga yang dipilih. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Memang menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Saya sendiri juga baru bertobat, saya pikir menjadi orang Kristen itu selalu diberkati, tetapi tidak. Ya, banyak kita kalau memang kita itu semakin dekat sama Tuhan, semakin tahu firman, kita itu semakin menjauh ya, menghindari hal-hal yang tidak berkenan. Sepertinya mungkin dulu kita suka ngerasani, suka gibah ya, suka banyak musuh. Jadi kita mulai diproses ya, semakin kita tahu firman, kita itu semakin menjauhi dan tidak mau mencicipi hal-hal seperti itu. Puji nama Tuhan. Di pasal ya, meskipun datang tapi sudah siap ya, itu tandanya sudah siap untuk melayani firman Tuhan. Amin. Dimanapun berada ya, di lobi ibadah umum. jadi Belum. masa dulu. Tapi memang saudara Stephen dan saudara Markus tadi pelayanan baptisan air ya, jadi mungkin agak terlambat ya, nggak akan terlambat, memang sudah terlambat ya. Dan Ibu Tri saya lihat sudah siap ya, langsung menggantikan ya. Saya rasa rohani kita harus semakin tinggi ya. Kita ikut doa malam sudah lama ya, tentunya rohani kita harus semakin tinggi. Amin. Amin ya. Tadi firman Tuhan sangat memberkati ya. Saya tangkap satu ya, satu aja yang saya tangkap, dan tidak ada yang pernah kebetulan ya, ini ya. Coba kita kita ingat dulu waktu masih kecil gimana, terus kita tumbuh gimana, kita kenal orang-orang itu. Dan sekarang juga orang-orang ya ya teman kita juga ya, ya seperti itu ya. Saya rasa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa ya. Tapi penontonnya menandakan bahwa kerohanian kita sudah matang, nah itu ya, bukan cuma abal-abal ya kerohaniannya ya, tapi di situ menandakan kerohanian kita sudah matang ya. Puji Tuhan ya, kita mengucap syukur sama Tuhan ya, apapun yang menjadi masalah kita hari ini ya, kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup melepaskannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Saya tiap malam saya doakan poin-poin itu ya, yang pernah disampaikan oleh Putri. Saya doakan tiap malam, saya doakan ya, sama istri saya satu memakai tangan
Poin-poinnya banyak tuh. Banyak juga poinnya. Yang nulis di saya tadi, ya. Ya. Ada 11 atau 10 atau 11 tuh. Saya buat doa terus setiap malam, ya. Saya percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktunya Tuhan. Satu, dan sesuai dengan caranya Tuhan. Dua. Waktu dan cara Tuhan gimana? Gak tahu. Yang penting doa kita dijawab Tuhan, ya. Berapa hari yang lalu, ya, Markus sempat menyampaikan sesuatu pada saya. Sesuatu yaitu Tuhan ikatkan lewat mimpi, ya. Dan saya sudah siapkan firman Tuhan, ya, satu itu. Dan ternyata mimpi sama firmannya klop, ya. Firmannya menguatkan dan kesaksiannya dari Markus, ya, itu menandakan sesuatu, ya. Dan itu sangat cocok dengan firman-Nya, ya, itu, ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan, ya, ya, karena Tuhan begitu baik bagi kita, ya. Ya, kita nyanyikan lagu yang tadi barusan, ya, kita nyanyikan sungguh-sungguh, setelah itu kita akan berdoa, ya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
pasti akan menjawabnya sesuai dengan cara dan waktunya. Tapi jangan pernah menyerah sebelum waktunya. Kita adalah prajurit Tuhan. Kita harus tetap kuat berdiri. Meskipun banyak yang menghadap, banyak menghalangi, ya. Meskipun orang-orang Kristen sendiri yang menghalangi, tapi kita harus tetap berdiri tegak karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi hari ini, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah doa malam hari ini, Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati semua jemaat yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala kebaikan-Mu. Kau berkati tak atas memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat beri berkali ganda. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami percaya Kau sudah menyediakan jalan yang terbaik bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang dalam masalah Kau berikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan. Yang dalam ikatan Kau berikan kebebasan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, Tuhan. Saya percaya ibadah malam hari ini bukan ibadah yang sia-sia, namun Kau selalu hadir dengan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus kami selalu kuasa dalam-Mu. Kau berkati hamba-Mu bisa melayani, Tuhan. Pada ibadah malam hari Kau berkati Putri, berkati pelayanan sepanjang waktu rapi, hamba-Mu ini sepanjang dahsyat, Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk Ibu Hermin yang sudah mengikuti pujian sepanjang waktu rapi dan pelayanan sepanjang waktu rapi, Tuhan. Ajaib dan heran, Tuhan. Kau berkati anak Misya sampai sebagai singgah. Kau berkati dan pelayanan sepanjang waktu rapi, Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan, Saudara Tekon sama mainkan drum, Saudara Yoel sama mainkan bass, Saudara Bima sama mainkan gitar, dan Saudara Melody sama mainkan piano. Kau berkati pelayan mereka sebagai narasumber dan dapat-Mu. Kau berkati Saudari Selvi Esna, Tuhan melayani bagian CD, Saudari Tasya yang sudah melayani sebagai kolektor. Kau berkati pelayan mereka sebagai narasumber dan dapat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati kami semua yang hadir malam hari ini, pekerjaan usaha, pekerjaan pelayanan kesehatan, keluarga kami, Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu. Jangan pada salah marah bahaya, kecelakaan, kecelakaan, penyakit orang jahat, dan salah gangguan, salah kegelapan, dan salah medis, salah balik, menafis selapan. Jauhkan kami dan salah wabah corona, bahaya, menular, mematikan normal. Baiklah, kucurkan berkat uang, makan, pakaian kesehatan, karena Mesa telah menyediakan perlindungan besar dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, dengan berkat dari Allah